Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kata-kata hati saya selama hidup saya di perantauan. Sebelumnya saya akan menceritakan tentang kehidupan saya dari sebelum saya pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan saudara-saudara saya yang di rumah. Awalnya saya pergi dari rumah sampai saat ini saya di perantauan. Saya pergi dari rumah tahun 2000. Tahun 2000 itu saya pergi meninggalkan tempat kelahiran saya. Saya lahir di Lampung, guys. Saya lahir di Lampung. Terus saya pergi dari Lampung itu tahun 2000. Saya merantau sampai ke Palembang. Saya dari rumah itu bawa duit cuma 20.000, guys. 20.000 itu saya akhirnya memberanikan diri ngikut mobil muatan sapi yang arah ke Palembang. Sampai Palembang saya akhirnya turun di unit 6 yang mau arah ke arah ini apa namanya, ke Rawajitu. Saya itu nggak tahu itu siapa yang saya ikutin, saya nggak tahu. Saya ngikutin kata kaki saya dan tapi saya yakin kalau emang di Rawajitu itu ada kerjaan, saya mencari kerjaan itu. Saya pergi itu mau duit 20.000 itu, saya sampai Rawajitu jam 5 sore. Jam 5 sore itu akhirnya saya berhenti di warung kopi, ngobrol-ngobrol bla 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 bla. Akhirnya ada bapak-bapak menghampiri saya. Akhirnya dia cerita mau kerja kemana, asal dari mana, terus mau apa, cari apa. Akhirnya saya terus terang aja, saya cari kerjaan apa aja yang saya bisa kerjain, mau itu macul, mau itu di sawah, mau itu keluar apa aja, yang penting halal. Karena tujuan saya dari rumah itu saya cari duit. Itu tempo hari itu saya pergi dari rumah itu, di rumah itu pokoknya mah lagi krisis-krisisnya militer lah. Barang makan, beras mahal, apa-apa mahal. Saya akhirnya begitu itu saya diajak lah sama bapak-bapak. Pertama saya merantau itu saya dibawa kerja di tukang tuar kayu. Tukang tuar kayu itu cuma 1 bulan. Saya cuma 1 bulan, cuma dikasih gaji saya sehari 30.000, cuman udah dikasih makan, merokok, minum, kopi, udah bersih lah itu. Tuh, akhirnya saya kenal banyak temen selama 1 bulan. Akhirnya saya ada yang ngajak kerja di tambak udang. Tambak udang itu saya menjalankan kerja di tambak udang itu selama 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu saya menjalankan kerja panen udang. Panen udang itu saya siang berangkat, pagi, malam, kadang nggak nentu, kadang sore, kadang jam 12 malam, kadang jam 12 siang, kadang jam 5 pagi, kadang jam 4 pagi. Saya nggak nentu kerja itu. Akhirnya saya berjalan 1 tahun. Tuh, udah setelah itu saya nggak kerasan pindah lagi kerja saya di pabrik es. Pabrik es itu Pabrik es itu saya menjalankan, saya hampir 1 tahun lagi. 1 tahun itu saya kerja di es itu, membongkar muatin naik ke kapal, ngisi es dari pabriknya, muatin ke kapal. Tuh, saya di situ 1 tahun setengah. Saya di situ bayar, gaji saya lumayan, nggak terlalu kecil, masih cukup lah buat beli baju, beli celana. Tuh, tahun udah hampir 2 tahun saya, berarti saya di sono berangkat dari 2000, 2001, 2002, 2003 saya baru pindah profesi lagi. Saya kerja bawa kapal, guys. Bawa kapal, saya bagian ekspor. Itu gara-gara saya kerja bawa kapal itu karena diajak temen. Ada temen itu kan kerja di kapal juga, jadi saya akrab sama dia orang, jadi akhirnya saya diajak. Disitulah saya bisa membedakan mana yang gaji kecil, mana yang gaji besar, mana yang susah, mana yang
nggak susah, akhirnya saya itu ngerasakan semua di situ. Akhirnya ibaratnya cari duit itu susah guys, capek, sedih. Kita mau cari duit itu emang luar biasa benar pokoknya. Karena dengan kesabaran saya, dengan keikhlasan saya, apa saya kerjain saya ikhlas. Tapi alhamdulillah begitu saya ikut sama teman saya itu, dibawa sama teman saya kerja bawa kapal ekspor, saya di situ mendapatkan gaji agak lumayan. Di situ saya bisa membeli apa saja, apa yang saya mau bisa beli. Tapi kalau kebeli kapal enggak, cuman kebeli apa yang saya pinginkan, ibaratnya baju atau gimana, apa yang saya pinginkan di situ saya. Oke, akhirnya saya merasakan semuanya dari hasil keringat saya sendiri. Saya bawa kapal itu menjalankan hampir 2 tahun. 2 tahun saya bawa kapal itu, ngikut kapal sampai saya bawa sendiri, sampai saya punya semuanya, sampai saya punya kendaraan, sampai saya beli apa yang saya penginkan itu, saya akhirnya kebeli dari hasil kerja saya bawa kapal itu. Cuman saya hampir 2 tahun. Sudah itu saya teringat, malam saya tidur itu saya teringat mimpi. Mimpi itu saya, di dalam mimpi saya itu begini, apakah kamu nggak kangen sama orang tuamu? Nah, cuman itulah. Di situ saya langsung bangun pagi-pagi, langsung saya melamun. Akhirnya saya memutuskan besok saya langsung pulang dari Palembang. Tapi alangkah sedihnya saya itu, bukannya saya pulang ke rumah, tapi saya pulang ke Jawa. Sedangkan rumah saya di Lampung. Saya pulang ke Jawa itu tahun 2006. Tahun 2006 saya pulang ke Jawa. Akhirnya orang tua saya itu menemuin saya ke Jawa, bukan saya yang nemuin. Berarti itu gimana itu ya sebetulnya? Apa anak durhaka apa gimana, saya nggak tahu. Saya di situ baru ketemu orang tua saya. Saking saya lamanya 5 tahun nggak ketemu, pokoknya mas saya nangis lah, ibaratnya gimana gitu kan. Udah 5 tahun nggak ketemu, bahkan ada saudara-saudara saya aja udah gede-gede semua, saya sendiri aja pangling, mana yang si A mana yang si B. Dari itu singkat cerita, saya di Banten itu 2 tahun, 2007 2008 saya di Banten, keliling-keliling cari segala macem lah. Akhirnya saya memutuskan tahun 2009 saya berangkat ke Jakarta. 2009 saya berangkat ke Jakarta. Pertama saya berangkat ke Jakarta itu daerah Cengkareng, Rawabuaya guys. Di Cengkareng itu saya di Rawabuaya hampir 2 tahun. 2 tahun saya di Rawabuaya itu kerja di ducting AC. Itu abang ipar saya kan orang Sena, orang Baros. Saya di situ kerja AC, ducting, ngenekin sampai bertahun-tahun. Saya bisa nukang itu tahun 2014 saya baru bisa nukang. Akhirnya saya kerja itu tahun 2014 itu lari ke sini lari ke sono, saya belum menetap, masih ngikut siapa aja saya ikutin itu. Tahun 2000 berapa ya, 2000 berapa ya, 20 19 18 2017 saya kalau nggak salah itu, apa 2018 ya, 2018 kalau nggak salah, 2018 saya ketemu lah sama bos saya yang sekarang, namanya ya pokoknya nggak usah disebut lah namanya mah, nggak enak. Dari Jawa sih bos saya sekarang. Akhirnya saya sampai sekarang ini saya
tahun 2020 ini ngikut bos saya yang sekarang. Saya baru netep, mau itu kayak gimana aja saya udah merasakan semuanya. Apa yang di perjalanan saya, kehidupan saya bertahun-tahun saya di perantauan, berhari-hari saya, berbulan-bulan saya, ganti hari ganti bulan ganti tahun ganti macam-macam, sampai udah bertahun-tahun lah udah saya merasakan manis, pahit, enak, seneng, susah, udah saya rasakan semua. Akhirnya saya nikah itu tahun 2015 saya nikah, dapat orang dari Serang. Saya nikah itu ibaratnya gimana ya, saya sedikit pun tanpa meminta dari orang tua, sepeser pun saya tidak minta orang tua saya menikah itu. Hasil keringat saya sendiri. Saya bertahun-tahun mengumpulkan uang 1.000, 2.000, 100, 150.000, pokoknya sampai saya bisa menikah. Sampai saat ini saya alhamdulillah, kerjaan saya walaupun saya ibaratnya enggak seberapa atau kurang gimana, tapi saya udah bersyukur alhamdulillah. Rahmat yang Allah berikan kepada saya itu alhamdulillah jadi barokah. Saya sampai saat ini saya udah merasakan apa yang saya rasakan di kehidupan saya bertahun-tahun. Tapi nggak ada ya sedikit pun saya sesali, selalu saya sabar. Alhamdulillah. Oke guys, sebelumnya saya minta maaf kalau kata-kata saya tidak berkenan di hati-hati yang saya bicarakan atau saya omongkan, atau saudara saya atau orang tua saya atau abang-abang saya. Bukannya saya gimana, bukannya saya sombong, bukannya saya angkuh, bukannya saya arogan, tapi saya ingin menjalankan kehidupan saya sendiri. Saya mau menyendiri dari orang yang saya dekati. Saya nggak mau nyusahin orang tua saya dan saudara-saudara saya. Saya ingin cari hasil saya sendiri. Oke, terima kasih. Itulah perjalanan hidup saya sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.